Ini adalah beberapa desain kaos yang sudah saya buat, cuma butuh waktu 2-3 menitan aja. Dan gak perlu harus jago editing. Modalnya cuma edit, klik, udah terima jadi. Sesimpel itu. Buat teman-teman yang pengen tahu caranya, yuk langsung aja kita bahas ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adang. Seperti biasa di channel ini dan di video ini saya selalu berbagi informasi, tips, dan trik tentang penghasilan. Nah, kali ini saya pengen bahas satu platform yang sangat cocok mungkin buat teman-teman yang lagi nyari kerja sampingan dari internet. Nah, pastinya nih ya teman-teman, mencari penghasilan dari internet itu pasti mengikuti zaman ya. Yang dimana kalau misalkan kita lihat dari beberapa berita ataupun sumber informasi, bahwa banyak sekali orang yang udah berhasil dapatin penghasilan dari internet. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru start sekarang, langsung aja dicoba. Karena udah pasti peluangnya itu gede banget, apalagi soal penghasilan. Di video ini saya pengen ngasih sebuah peluang yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan ataupun maksimalin ke depannya. Sehingga yang awalnya itu nyari kerja sampingan, nanti endingnya itu bisa jadi kerja utama teman-teman, yang dimana penghasilannya itu gede banget. Terus apa nih kerja sampingannya? Nah, di sini ada yang nama itu desain kaos. Dan di video ini mungkin saya tidak merekomendasikan wajib teman-teman mencoba ini, tapi bisa teman-teman pertimbangkan lagi. Karena desain kaos ini yang pertama mudah, yang kedua marketnya itu luas dan selalu dibutuhkan. Oke, kita bahas dulu ya kenapa desain kaos ini dibutuhkan. Kita lihat dulu dari barang fisiknya. Karena kan desain kaos itu bukan barang fisik ya, melainkan barang yang digital gitu teman-teman ya, yang nggak bisa kita pegang. Nah, kalau misalkan barang fisiknya itu kayak semacam kaos kayak gini, kita lihat di marketplace Indo dulu, di Indo ya, misalkan itu di Shopee teman-teman. Di Shopee itu udah pasti banyak sekali penjualan kaos. Modalnya itu udah pasti dari segi bahan dan pastinya itu dari segi desain. Kalau misalkan kita lihat di beberapa toko, banyak sekali yang jualan kaos seperti ini, yang polosan ataupun yang desain. Cuman buat orang yang mungkin suka bosen, apalagi baru beli kaos yang warna navy seperti ini, 1 minggu, 2 minggu masih aman, tapi minggu kedepannya itu pasti bosen pakai yang warna navy ini. Maka mau gak mau untuk warna navy biar keangkat lagi warnanya, itu kita bisa satukan dengan desain kaos. Nah, salah satu masalah kalau misalkan kita mau desain kaos, apalagi kita mau jadi seorang seller teman-teman ya, itu sulit di desainnya ataupun di editingnya. Maka kita harus rekrut orang yang jago dalam hal seperti itu dan kita harus bayar mahal. Bayangkan kalau misalkan teman-teman yang baru mulai gitu kan, udah pasti pusing banget tuh mikirin seperti itu. Nah, alternatifnya kalian bisa gunakan platform yang akan saya bahas ini. Sekarang udah paham ya kenapa saya rekomendasikan desain kaos ini buat teman-teman yang lagi nyari kerja sampingan. Oke, terus websitenya itu apa? Websitenya adalah Kittle. Buat yang belum tahu, saya akan coba untuk jelaskan sedikit apa website Kittle ini. Kittle adalah platform desain grafis yang berfokus pada kemudahan pengguna, khususnya untuk desain cetak seperti print on demand, forward produk seperti kaos, poster, dan lain-lain. Kelebihannya adalah interface yang sederhana dan user friendly, sehingga mudah digunakan bahkan bagi pemula. Platform ini menawarkan banyak fitur, termasuk generator vektor AI, font premium, serta alat khusus untuk membuat mockup dengan cepat. Kittle juga menyediakan template yang ornamen dan cocok untuk keperluan desain cetak, terutama dalam hal font tanpa batasan jumlah produksi. Kita bersaing dengan platform lain yaitu Canva, dengan perbedaan utama bahwa kita lebih fokus pada cetak produksi seperti kaos dan merchandise. Selain itu, kita menawarkan lisensi yang lebih fleksibel untuk pengguna komersial dibandingkan Canva. Nah, seperti itu teman-teman ya penjelasan singkat tentang website Kittle ini. Kalau misalnya kita ambil sebuah kesimpulan, Kittle ini sebetulnya hampir sama seperti Canva, cuman yang membedakan itu di lisensinya. Kalau Kittle itu bebas ya untuk memproduksi, apalagi buat kaos ya. Kita bisa menggunakan beberapa template ataupun elemen dan kita bisa jual kayak semacam ke Printify kalau di luar negeri ataupun ke Etsy ataupun yang lainnya itu bisa. Sedangkan Canva itu lebih ketat. Nah, sampai sini udah jelas ya pembahasan tentang website Kittle itu apa. Nanti akan kita lihat aja langsung websitenya biar teman-teman ngerti. Oke, di sini kalau misalkan teman-teman udah paham tentang penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita akan langsung aja praktek bagaimana cara bikin desain kaosnya seperti intro yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, di sini teman-teman itu bisa langsung masuk aja websitenya. Kalian bisa cek aja di deskripsi video ini udah ada. Dan seperti ini websitenya. Kalau misalkan pengen lihat-lihat, kalian bisa scroll ke bawah untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, sekarang kita ngomongin gimana cara bikin desain t-shirtnya ataupun kaos seperti ini teman-teman ya. Di sini kalian bisa langsung pergi ke bagian template terus pilih yang t-shirt ini. Itu bisa. Kalau misalkan yang pengen dari nol, kita langsung aja pilih yang new project. Seperti ini, kita klik dan usahakan teman-teman udah login ya. Oke, di sini kita udah masuk ke bagian new projectnya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal tunggu.
Nah, di bagian ini teman-teman ya, itu ada beberapa ukuran yang bisa kita gunakan. Contohnya ini yang standar, ini yang poster. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti teman-teman ya. Ini juga ada nih ya untuk kebutuhan sosial media lainnya. Nah, terus di sini juga ada yang untuk sosial, ada juga untuk marketing, ada bisnis. Nah, ini ada yang print on demand. Jadi nantinya itu akan disesuaikan kalau misalkan kalian pengen jualan di marketplace luar, seperti contohnya Amazon, 24 ya, ataupun 25 kayak gitu, itu bisa. Cuma masalahnya kita nggak bisa gunakan desain di bagian ini. Kita harus berlangganan dulu. Nah, itu teman-teman masalahnya. Maka alternatifnya kita bisa gunakan ini ya, pola seperti ini. Nah, di sini kita langsung aja klik, terus kita langsung create. Oke. Nah, kita tunggu, maka tampilan itu akan kotak seperti ini ya, kayak semacam gak ada desain bajunya. Nah, di sini kalian tinggal cari aja desain yang kalian butuhkan. Caranya di sini kita tinggal aja cari teman-teman ya. Misalkan kita carinya itu gini ya, T-shirt pod. Nah, seperti ini. Walaupun kalian cari beberapa desainnya teman-teman ya. Nah, di sini kita scroll. Misalkan saya pengen tambahkan yang ini nih. Kita akan masukkan yang ini. Kita tinggal klik. Oke. Ini lagi ditambahkan. Nah, di sini kita tinggal ya teman-teman diperkecil dulu. Oke. Ini pakai spasi ya. Setelah itu kalian tinggal mau di drag langsung seperti ini juga bisa, tapi itu bakal satu persatu. Maka di sini kalian drag semua, terus di sini kita drag ke sini. Oke. Nah, ini udah, kita tinggal perbesar aja seperti apa kebutuhan yang ingin kita buat. Nah, misalkan segini ya. Nah, kalau misalkan udah di sini kalian tinggal sesuaikan aja. Misalkan nggak mau samaan nih, kalian tinggal edit aja. Misalkan kita edit yang ininya teman-teman ya. Editnya itu game klasik lah. Nah, kayak gini. Setelah itu kita tinggal enter teman-teman, tuh hasilnya seperti ini. Atau kita pengen ubah warnanya juga bisa. Misalkan kita ubah ke warna ini teman-teman, tuh bisa ya. Nah, kalau misalkan udah, ini kita hapus ya. Kita hapus yang ininya. Nah, biarkan seperti ini. Kalau misalkan kita udah seperti ini untuk desainnya teman-teman ya. Langkah selanjutnya di sini yang pertama kalian bisa download dulu ya. Kalian bisa download. Di sini itu ada ukurannya, ada yang PNG, ada yang JPEG ya. Tapi yang PDF sama yang ini tuh nggak bisa karena harus premium dulu. Yang PNG juga udah cukup sih sebetulnya. Nah, untuk apa di download? Kalau misalkan nanti teman-teman itu pengen jualan secara offline juga. Tadi kan ngomongnya masalah desain ya. Desain itu kan pasti kita posting di Instagram dan kita nggak punya barang fisiknya. Nah, terus nanti kalau misalkan ada yang beli gimana? Ya nanti di PO-in teman-teman ya. Kayak semacam di seller Shopee ataupun ke 25 kayak gitu, itu bisa sebetulnya. Nah, di sini kita bisa download dulu teman-teman ya. Kalau misalkan itu butuh, kita download. Oke, seperti ini dan kita tinggal tunggu. Oke, ini udah ke download ya untuk projectnya. Nah, untuk melihat kayak gimana desain kaosnya, kalian tinggal pergi ke bagian mockup, klik mockup ini ya. Nah, kita pilih yang ini, terus kita klik mockup. Oke, nah kita tinggal tunggu di sini teman-teman ya untuk kaosnya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Kita tinggal sesuaikan aja ukurannya. Tuh ya. Seperti ini. Gimana? Ini udah jauh lebih gampang ya. Bener kan? Kata saya ini cuman klik-klik doang udah jadi seperti ini. Dan bukan cuma model mockup seperti ini aja, itu banyak sekali mockupnya. Misalkan di sini kita scroll ke bawah ya. Kita scroll, di sini tuh ada kayak semacam buat Instagram, ada yang laptop kayak gini, ya ada yang dinding kayak gini teman-temannya. Jadi ini bisa manfaatkan. Apalagi kalau misalkan teman-teman pengen jualan di Etsy, tuh bagus banget ya. Nah, ini ya untuk t-shirt kalian bisa lihat, kalian bisa klik yang show. Maka di sini ada banyak sekali referensinya. Tapi ada juga sebagian yang harus berbayar. Contohnya yang ini ya, yang ada logo kuning ini itu harus berbayar. Nah, misalkan kita ambil yang ini teman-teman ya, kita klik. Oke, biasanya itu akan berubah lagi teman-teman ya. Berubah lagi ke 0 biasanya, tapi kita lihat dulu. Oh enggak ya, ini langsung ada desainnya. Nah, di sini kita tinggal ubah aja sesuaikan. Jadi ini kayak semacam modelnya gitu kan. Nah, seperti ini kurang lebihnya tuh. Bisa teman-teman lihatnya. Tuh, kurang lebihnya seperti ini untuk hasilnya. Dan bukan untuk t-shirt aja sebetulnya, ada banyak sekali di sini yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan pengen jualan hoodie juga bisa di sini. Nah, ini untuk hoodie-nya kita tinggal soal aja. Setelah itu kita tinggal tambahkan. Misalkan kita klik yang ini ya. Kan awalnya itu hoodie-nya polos teman-teman ya. Nah, kita bisa ubah. Misalkan kita ubahnya itu seperti ini ya. Nah, kita tinggal sesuaikan tuh seperti ini teman-teman. Apakah ini bisa dirubah untuk warna kaosnya? Bisa. Kita tinggal pilih aja yang mockup color ini. Kita ubah misalkan itu pengen warna hitam. Tuh, keren kan teman-teman ya? Ini warna hitamnya langsung jadi dan hasilnya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan pengen ngedit teksnya itu kita kembali lagi ke awal terus kita tinggal ubah warnanya. Gimana? Simple kan? Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin pengen buka usaha ataupun sistemnya itu dropshipper, reseller, terus bingung gitu kan gimana caranya ngedesain bajunya, ngedesain hoodie. Nah, dengan cara seperti ini. Terus nanti bang, kalau misalkan promosinya kemana? Promosinya kalian bisa posting di Instagram ataupun di Facebook, ataupun teman-teman kalau misalkan punya konten yang kreatif itu bisa bikin kontennya itu di TikTok. Atau mungkin teman-teman yang udah siap nih ya buka dropship dan desainnya juga udah siap, terus udah ada
suppliernya, udah ada sellernya, terus nyari referensi untuk modalnya di mana. Nah, bisa coba di sini. Gimana? Ini udah rekomendasikan buat teman-teman yang lagi nyari kerja sampingan, tapi yang modalnya cuma klik-klik doang. Setelah itu kalian tinggal upload. Dan mungkin teman-teman itu saja ya di video kali ini. Secara guys kesimpulannya, ini adalah salah satu rekomendasi yang bisa teman-teman coba, apalagi kebutuhannya itu untuk desain kaos. Dan bukan cuma untuk desain kaos aja, tadi udah dijelasin ya bahwa ini kita bisa bikin poster, flyer, dan masih banyak lagi. Kalian tinggal searching aja di fitur Kittle ini untuk bisa mendapatkan referensi yang bisa teman-teman jual hasilnya, baik itu secara fisik ataupun non fisik. Dan itu saja mungkin di video ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.